kegiatan Zoom pada malam hari ini, perlu kami sampaikan bahwa anak-anak sudah memulai kegiatan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya yang lalu diawali dengan adanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Diharapkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anak bisa mengenal lebih jauh tentang sekolahnya yang baru, tentang lingkungannya yang baru. Nah, agar anak bisa belajar mengembangkan potensi yang dimiliki secara nyaman, secara senang, tanpa suatu adanya mungkin keterpaksaan dan lain. Kita harapkan dengan mengenal lingkungan di sekolah dan luar sekolah, anak-anak menjadi senang, belajar menjadi enjoy, karena lingkungannya memang baru. Kalau mungkin sebelumnya di SD hanya memiliki kawan mungkin sampai 100, tetapi di SMP 2 ini jumlah peserta didik yang harus ditemui anak-anak kita itu hampir ada 759, Bapak. Jadi cukup banyak teman-teman yang ada di sekolah, juga Bapak Ibu gurunya ada sekitar 65 Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Tentu hal-hal ini merupakan lingkungan yang baru. Sehingga anak perlu mengenalnya agar anak bisa belajar dengannya. Nah, namun demikian tidak hanya anak yang mereka mengenal lingkungannya, memahami lingkungannya. Kami pun Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Madiun ini juga ingin mengetahui secara pasti, secara real bagaimana anak-anak kita, khususnya kelas 7 Bapak Ibu. Untuk itulah beberapa waktu yang lalu dilaksanakan kegiatan psikotes ini Bapak Ibu. Selain dengan menggunakan tes diagnostik, maka tes psikotes ini juga kami dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Bagaimana siswa siap menghadapi pembelajaran itu. Kemudian juga yang kedua, agar Bapak Ibu guru juga mengetahui minat daripada belajar siswa. Jadi minat belajar siswa pun Bapak Ibu agar juga bisa mengetahui dan memahami. Juga untuk mengetahui profil daripada para anak didik kita, khususnya kelas 7. Nah, dengan mengetahui persiapan belajar anak, mengetahui minat anak dalam belajar, mengetahui profil belajar daripada peserta didik anak-anak semua, diharapkan ini Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran ini bisa melayani sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi daripada anak-anak kita. Karena untuk kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022-2023 ini Bapak Ibu, bahwa SMP 2 Madiun untuk anak-anak kelas 7 menerapkan atau melaksanakan kurikulum mandiri merdeka berubah. Jadi berbeda dengan yang kelas 89. Kalau kelas yang 89 masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi kalau kelas 7 menggunakan kurikulum merdeka, yaitu tepatnya kurikulum merdeka mandiri berubah. Nah, di dalam pembelajaran kegiatan ini Bapak Ibu, bahwa dalam kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka ini, di mana di sana dibedakan ada dua, ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran proyek Bapak Ibu. Nah, di dalam pembelajaran intrakurikuler ini, sebelum kita menyampaikan pembelajaran, Bapak Ibu harus mengetahui apa yang kami sampaikan tadi. Mengetahui bagaimana persiapan belajar anak, bagaimana minat belajar anak, bagaimana profil daripada belajar anak. Sehingga Bapak Ibu guru itu bisa memberikan pelayanan. Ya, bisa memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Karena kenyataannya anak-anak kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Memang sama, semuanya ingin belajar. Tetapi minat belajar, kemudian kesiapan belajar, dan profil anak ini yang berbeda-beda. Nah, disinilah Bapak Ibu,
di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, sebelum pembelajaran itu ada tes yang namanya tes diagnostik. Jadi untuk mengelompokkan anak, ini pembelajaran bagaimana yang tepat untuk mereka, sehingga mereka bisa nyaman belajar. Mereka bisa fokus untuk belajar. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, di antaranya yang lalu kami sudah mengawali dengan adanya psikotes yang malam hari ini secara umum hasilnya akan disampaikan. Namun secara individu Bapak Ibu bisa langsung menemui Bapak Ibu guru BK. Oke, secara umum akan disampaikan pada malam hari ini bagaimana hasil daripada kegiatan psikotes pada beberapa waktu yang lalu. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga dengan kegiatan psikotes ini kami warga sekolah, Bapak Ibu guru bisa memberikan pelayanan yang tepat kepada anak-anak kita. Bisa memberikan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak nyaman dalam belajar. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, ini mari kita bersama-sama mengawal anak-anak. Karena dalam belajar sekarang ini tantangannya cukup besar. Tadi pagi ketika upacara juga sudah kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa sekolah itu adalah sebagai wawasan wiyata mandala. Artinya sekolah itu adalah tempat untuk belajar, tempat untuk berlatih, dan tempat untuk dididik. Nah, hal-hal inilah yang kami tekankan di sekolah. Tentu di masa pandemi ini tetap kami selalu mengutamakan adanya prinsip keselamatan dan kesehatan anak, itu menjadi hal yang kami prioritaskan, Bapak Ibu. Sehingga mari kita kawal bersama agar anak-anak itu betul-betul ke sekolah itu sesuai dengan wawasan wiyata mandala tadi. Karena tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang ke sekolah tetapi mereka kurang niatnya, kurang motivasinya untuk belajar. Nah, mari kita bersama-sama kita kawal anak-anak kita. Kami selalu berdoa semoga anak-anak nantinya memperoleh atau mencapai kesuksesan meraih impian, cita-cita yang mereka inginkan. Untuk itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kami sampaikan selamat untuk mengikuti kegiatan virtual ini dalam rangka menyampaikan hasil psikotes yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sampai saat ini kami belum bisa mengundang langsung Bapak Ibu hadir di sekolah. Nanti pada situasi dan kondisi yang sudah memungkinkan, tentu kami ingin sharing bersama Bapak Ibu semuanya untuk kepentingan belajar daripada anak-anak kita nantinya, agar mereka memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Mungkin demikian Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama penyampaian hasil psikotes ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Suyatmun atas sambutan yang telah diberikan kepada kami semua sekaligus membuka acara parenting kenali gaya belajar anak pada malam hari ini. Langsung saja Bapak Ibu semua telah hadir tim dari psikolog Ibu Ani Mary Kristiana, telah hadir juga Ibu Mahanani sebagai tim dari Biro Psikotes yang telah melaksanakan tes psikologi kepada para peserta didik kelas 7. Kegiatan malam hari ini akan langsung kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Mahanani sebagai moderator acara pada hari ini. Ibu Mahanani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Baik, sehat Ibu Mahanani, nggih? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat. Jadi Bapak Ibu, Ibu Mahanani ini bergabung di Yoga Tama Consulting Madiun. Begitu ya, sudah ahli di bidangnya dan kita bersyukur bisa bekerja sama dengan beliau. Baik Ibu Mahanani, sepenuhnya kami serahkan room Zoom meeting ini untuk bisa Ibu pandu. Monggo Bu.
Nggih, terima kasih Bu Ratna. Saya siapkan screen. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam yang terhormat Bapak Kepala SMPN 2 Madiun Bapak Suyatmun. Selamat Yang malam, terhormat Ibu. Ibu Ratna, Ibu-ibu guru BK dan Ibu pengajar semuanya, Ayah Bunda yang sudah ikut bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam kesempatan hari ini, malam ini yang berbahagia ini akhirnya bisa langsung secara online dengan ibu, bapak dan pendidik semuanya dari kelas 7 SMPN 2 Madiun. Perkenalkan sebelumnya saya Mahanani Wilujeng, kami Kepala Cabang untuk Yoga Atma Consulting untuk Madiun, Ponorogo dan Pacitan. Di sini kami sebagai moderator ya Ibu, nanti untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Ibu Ani Mary Christina, SPC CFC Psikolog. Jadi beliaunya yang kemarin kan anak-anak sudah melakukan psikotes dan beliaunya psikolognya. Nah, dalam kesempatan ini tidak berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan profil dari beliau. Ya, Bu Mary ini berdomisili di Tangerang, Ibu. Ini beliaunya aktif sebagai psikolog dan konsultan di Yoga Atma Consulting dan PT Karya Kencana Polaris. Dan kebetulan yang pada malam hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita yang nanti akan berbagi ilmu, yang akan sharing kepada ayah bunda sekalian, bagaimana sih mengetahui kondisi psikologi anak gitu. Dan tentunya ketika berbicara gaya belajar ini akan membuat anak-anak kita itu enjoy dalam belajar. Tidak berlama-lama, saya panggil Ibu Mary untuk bisa bergabung dan untuk bisa menyalakan on cam ya Bu Mary. Saya sudah nyalakan on. Ya Bu Mary. Sudah hidupkan kamera sih, video. Sudah Ibu? Sudah, iya. Oke. Mungkin saya bisa dibantu untuk ngepin Ibu Mary. Dipin biar, oh ya itu. Oke. Ya Bu Mary, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Iya, sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Iya, jelas. Iya, iya. Monggo Ibu, kami persilakan untuk bisa mulai sharing untuk kita semua pada malam hari ini. Ibu Mahanani, juga kepada Kepala Sekolah Pak Suyatmun ya, juga kepada para guru dan para orang tua, Bapak, Ibu. Ini kamera saya tidak kelihatan gitu, apa gimana ya? Kelihatan Ibu. Oh, kelihatan. Ibu Mary kelihatan. Iya. Sudah saya pin Ibu. Ini pertama kalinya saya tampil secara virtual di depan Bapak Ibu, juga pihak sekolah SMP Negeri 2 Madiun. Walaupun jauh, saya berharap kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita sharing sama psikologi anak di tahap ini ya, di kelas 7. Mungkin ini masih baru, masih awal, karena masih baru melangkah menuju ke masa remaja. Nah, kalau dengar kata masa remaja ini, itu pasti agak-agak gimana ya, mungkin mulai ada kecemasan, mungkin mulai ada dari diri kita sendiri itu untuk mulai ada
masa perubahan juga, bukan buat si anak, tapi kepada diri kita sendiri sebagai ibu. Ya, kita harus bisa menyesuaikan diri untuk hal tersebut. Karena kita tidak bisa menghindari masa tumbuh mereka, peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa remaja. Jadi saya ingin perkenalkan diri, nama saya Ani Mary Christina, saya biasa dipanggil Mary, ya. Oke, saat ini saya aktif sebagai psikolog di 2 tempat, salah satunya consulting. Walaupun saya seorang psikolog, bukan saya lebih hebat, lebih tahu banyak tentang perkembangan tumbuh kembang anak-anak ataupun orang dewasa ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar supaya ke depannya kita bisa lebih mengenal, lebih memahami bahwa anak-anak kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, lebih dari situ ya. Ya, itu berbeda sekali cara mereka dalam menerima informasi dari luar, dari orang tua, dari lingkungan, gaya belajarnya pun berbeda. Ya, jadi kita bisa menyamakan cara kita mendidik mereka itu tidak bisa disamakan. Jadi kita harus memahami dulu mereka tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya si anak pertama harus mungkin keras, yang kedua mungkin harus lembut gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mau bertanya di sini, mungkin ada yang bisa menjawab ya. Menurut Bapak Ibu itu remaja itu apa sih? Masa remaja itu? Ada yang tahu? Mungkin bisa langsung menjawab aja ya, nggak usah lewat chat gitu. Takutnya nanti jadi apa? Mungkin ada yang bisa menjawab dari Bapak. Iya, silahkan mungkin Ayah Bunda bisa menjawab di kolom chat. Langsung aja Bu, lewat ini, bicara langsung. Bicara langsung. Oh, bicara langsung. Satu aja. Ya, yang boleh. Satu aja. Ayah Bunda yang ingin berpendapat. Ini kayaknya Ayah Bundanya lagi ini ya, belum siap ya. Maaf Ibu, mau Ya, jawab. yang on cam. Oh ya, silakan. Ya. Ini dengan Ibu Yeni, Oke. ibunya dari Kesia, kelas 7E. Ya. Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Remaja itu dimulai dari usia berapa sampai berapa, Bu? Usia setelah dia mengalami menstruasi. Kalau menstruasi itu sekarang anak SD pun sudah menstruasi, Bu. Nah, atau bahkan mungkin yang remaja pun ada yang belum tentu sudah menstruasi gitu. Jadi enggak dilihat. Jadi usia itu ada patokannya ya Bu ya untuk remaja itu. Bapak aku carry nih bandengan. Untuk Ibu siapa tadi? Ibu Kesia ya? Iya. Ya, oke, terima kasih Bu. Karena isu-isu ngono. Usianya itu pada umumnya dimulai dari usia 13 sampai 15 tahun. Nah, kita mau melihat kembali secara singkatnya ya, apa sih yang terdapat di karakternya remaja itu ketika mereka mulai di sini mungkin kita mulai harus bisa berbeda. Di usia ini mereka mulai ada kecenderungan untuk malas dalam mengenal, memahami atau mendekatkan diri dengan secara keyakinan atau agama yang ada gitu ya. Jadi itu bergantung dari bagaimana mereka mendapatkan pengaruh yang positif dari lingkungan keluarga dan lingkungan terdekatnya. Di sini lingkungan terdekatnya itu adalah sekolah atau lingkungan di sekitar rumah.
Jadi perlu dijaga-jaga mulai sekarang, anak-anak mulai diberikan pemahaman yang lebih lagi tentang keagamaan yang mereka sudah tahu dari sejak kecil. Itu perlu ya, penting. Terus kedua adalah secara fisik. Nah, secara fisik ini mereka mengalami perkembangan yang cepat ya, terutama anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu perkembangannya lebih cepat tumbuh kembangnya secara fisik daripada anak laki-laki. Nah, itu biasanya dari faktor nafsu makannya juga sudah mulai berubah, terus otot-otot tubuhnya mulai berkembang, dan mereka mulai ada kelenturan karena mereka banyak aktivitas, terutama di olahraga. Juga dalam perkembangan organ seksnya mereka juga akan berkembang secara cepat juga. Nah, ini perlu diantisipasi juga ya. Perlu ada namanya pendidikan seksualitas kepada anak-anak. Orang tua jangan ada kata mengenal tabu, karena mereka perlu tahu gitu ya, tentang fungsi-fungsi organ seks tersebut. Terus kemudian ada namanya ada perubahan secara mental. Nah, di sini anak-anak remaja itu sangat sensitif karena mereka mengalami perubahan jati diri. Nah, di sini mereka mulai mulai berkembang daya hayal mereka, terus mereka mulai ingin berimajinasi. Bagaimana? Jadi mereka dengan teman-temannya daripada dengan keluarganya. Mungkin ada mungkin di sini anaknya tadinya deket gitu sama orang tuanya atau sama keluarganya. Kemudian ketika dia sudah mulai masuk remaja, mereka mulai kayak ingin menyendiri gitu loh, tidak mau terbuka, terus mungkin lebih suka agak tertutup untuk menceritakan mereka lagi galau kenapa gitu ya. Terus mulai curhatnya kepada teman-temannya yang sebaya gitu daripada dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya. Jadi ini perlu diantisipasi juga ya karena mereka mulai ada kelabilan dalam mental mereka gitu. Jadi perlu diperhatikan. Ini anak saya kenapa gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan biasanya ya. Terus kemudian perubahan dalam hal sosial, dalam berteman. Mereka cenderung ya tadi yang seperti saya bilang lebih suka bergaul untuk curhat atau dengan teman-temannya yang sekelompok seusianya mereka gitu. Jadi perlu kalau bisa orang tuanya itu mengenal teman-temannya. Jangan dibatasin, oh kamu jangan berteman sama si ini, si itu gitu. Tidak. Kalau perlu dikenal gitu ya. Diajak datang ke rumah, kenalan. Oh si temannya si ini seperti ini gitu. Jadi kalau bisa kita merangkul, gitu. Jangan membatasi. Itu tadi ya yang saya lihat dari karakteristik remaja itu ada 4 faktor ya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Oke, di sini saya harap mulai paham ya karakteristik remaja itu seperti apa supaya nanti kedepannya Ibu sama Bapak tidak kaget ketika anaknya sudah mulai menginjak remaja. Oke, apa ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Saya harap sudah ya. Oke, berikutnya kita akan langsung melihat hasil dari psikotes Bapak Ibu ya, sudah ada di depannya. Perhatikan baik-baik. Kita akan melihat di kecerdasan umum dengan IQ. Abstrak itu kemampuan uncapkan suatu masalah tanpa mengalami masalah tersebut. Maksudnya ketika seseorang
memahami. Contohnya misalnya konsep sarapan. Kalau pada umumnya ketika anak masih kecil nih ya, nasi. Mengandung karbohidrat untuk supaya ada yang seperti itu. Makanan yang mengandung harus identik nasi seperti itu ya. Itu namanya kemampuan berpikir abstrak. Terus kemudian waktu belajar. Nah, dulu waktu masih kecil orang bahwa waktu belajar di rumah sore menjelang malam harus di dalam kamar atau di ruang belajar di depan buku. Itu tentang waktu belajar. Tetapi ketika anak mulai menginjak remaja, mereka akan menemukan gaya belajarnya sendiri. Jadi mereka mulai ada namanya, saya lebih bisa kalau belajar itu harus sepi, tenang gitu. Jadi jangan ada gangguan. Nah, mungkin bisanya ketika malam. Atau mereka bisa langsung menerima, memahami pelajaran tersebut ketika di dalam kelas. Ya. Dan ketika sudah memahami, mungkin di rumah kelihatan santai. Jadi jangan lihat, wah anak saya malas nih. Enggak. Santai di rumah itu bukan berarti anak tersebut tidak mengerti atau memahami pelajaran atau malas untuk belajar. Tapi mungkin mereka sudah bisa memahami belajar itu di dalam kelas. Atau ada yang gaya belajarnya adalah harus mendengarkan musik pakai headset gitu ya, atau earphone, sambil dengerin musik sambil membaca gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ketika seperti itu kita tidak melihatnya, wah anak ini nggak serius belajar nih, enggak. Itu gaya belajar mereka. Ya. Terus kemudian ada yang harus distabiloin, dikasih garis, gitu, bukunya dicoret-coret, ditulis, terus dibikin kayak ringkasan-ringkasan. Nah, itu ada yang seperti itu juga. Harus mencatat. Harus mengerjakan soal-soal baru bisa belajar gitu ya. Nggak bisa baca tok gitu ya dari atas sampai bawah. Tetapi mereka biasanya lebih mudah belajarnya itu dengan cara harus menjawab soal-soal latihan, dikasih soal-soal latihan. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep waktu belajar itu berbeda-beda. Nah, ini namanya kemampuan berpikir abstrak. Kemudian ada di sini tentang beda cerdas dan pintar. Kebanyakan dari kita itu memahami cerdas dan pintar itu sama, tetapi ternyata berbeda sekali. Nah, untuk konsep cerdas dan pintar ini perbedaannya adalah, kita lihat di sini, saya akan membacakan ya, maaf di sini tidak tertulis di slide. Kepintaran diperoleh sesudah lahir. Contohnya, mereka belajar untuk berjalan, berbicara, terus cara makan, cara untuk bagaimana mereka harus baju, kapan mandi gitu ya. Untuk mereka belajar itu sejak lahir sampai dewasa. Bawaan lahir. Dari sampai tidak sama. Sedangkan orang lebih kreatif. Jadi biasanya orang pintar itu terlihat lebih harus ikut aturan nih, teratur. Sedangkan orang cerdas itu biasanya lebih kreatif, tidak mau dikekang. Berpikir mau sesuatu, tidak langsung kalau emosi langsung ngomong, langsung ambil tindakan untuk keputusan, enggak. Orang pintar itu biasanya akan berpikir panjang. Sedangkan orang cerdas berpikir
pendek. Orang pintar biasanya mengandalkan pengetahuan, sedangkan orang cerdas mengandalkan logika dan pengetahuan. Kemudian orang pintar selalu berpikir, ya, sedangkan orang cerdas selalu berusaha. Pintar itu ya. Jadi di sini nanti akan ada perbedaan, diketahui. Nah, kecenderungannya memakai otak kiri atau otak kanan. Nah, nanti ada hubungannya kembali ya tentang kecerdasan otak yang dipakai itu dominan kiri atau kanan. Tuh, kita lihat di poin berikutnya. Oke, terus kecerdasan umum ini, IQ ini biasanya dipengaruhi oleh keturunan, faktor gizi. Makanya anak-anak ini perlu dikasih gizi yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna kalau bisa ya. Terus kesehatannya terutama pada daerah kepala. Nah, ini harus dijaga banget. Persentase 90. Terus kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Kemudian nilai-nilai IQ di situ sudah ada tertera ya di kertas hasil psikotes yang sudah ada di Bapak Ibu, bisa dilihat ada referensinya ya, batas-batasnya. Tidak akan melihat ini mana yang lebih cerdas, lebih tinggi itu IQ-nya enggak. Saya anggap semua anak itu cerdas, tidak ada yang tidak cerdas karena Tuhan menciptakan setiap manusia itu tidak ada yang bodoh. Karena kecerdasan itu macam, tidak hanya IQ saja ya. Karena sedang cacat pun, maaf ya, yang mungkin mereka mengalami ketidaklengkapan. Hasilnya begitu mengasihi umatnya itu, otaknya diberikan kecerdasan yang luar biasa, gitu ya. Misalnya kayak ada orang yang buta aja, mereka bisa bermain musik atau jago nyanyi, seperti itu. Itu contohnya. Oke, di sini sudah saya jelaskan. Kita ke slide berikutnya. Tentang kesiapan belajar. Ya. Oke, kesiapan belajar itu ada beberapa poin yang Ibu sudah lihat di situ di hasilnya ada. Nah, itu bisa dilihat, saya harap semuanya anak kelas 7 ini di SMP negeri ini semuanya cukup ya. Jadi mereka sudah siap untuk belajar di kelas 7. Jadi mereka harus diyakinkan oleh orang tuanya bahwa kalian sudah kelas 7, sudah SMP, sudah mulai pelajaran itu tidak ada namanya mudah, tetapi pasti bisa untuk dilalui, untuk dipahami. Jadi kita harus kasih support terus kepada mereka supaya mereka tidak menjadi damas, takut dengan peralihan itu ya dari SD ke SMP seperti itu. Oke, di situ ada beberapa poinnya ya tentang logika, numerikal, persepsi, analisa itu semua. Biasanya di sini tidak ada yang berbeda jauh ya. Kalau dari kita yang selama ini mengadakan psikotes kepada anak-anak itu dari poin 1 sampai 10 itu biasanya tidak ada yang berbeda jauh jaraknya ya. Biasanya berkaitan untuk bisa diperoleh hasil IQ-nya secara umum rata-ratanya gitu. Oke, saya harap di sini nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah saya selesai menjelaskan. Next, kita ke bagian otak kanan. Pada umumnya atau mungkin bisa dibilang harga mati gitu ya, enggak seperti itu. Ini biasanya kebanyakan otak kiri itu cerdas secara logika, matematika,
Lalu kemudian dalam memecahkan masalah mereka juga lebih terstruktur ya, terorganisasi, tidak mau yang tiba-tiba atau secara spontan, tidak suka seperti itu. Oke, itu untuk otak kiri. Ya, jadi nanti ini Bapak Ibu mulai membayangkan anaknya saya ini seperti apa ya? Apakah dia otak kiri atau otak kanan ya? Tapi kebanyakan anak-anak ada medsos, mulai punya akun di IG, mau kalah sama orang tuanya mungkin ya. Oke, jadi seperti itu. Terus untuk otak kanan bisa dilihat mereka memiliki lebih kreatif ya. Mereka suka desain, membuat sesuatu berdasarkan apa ya? Mereka punya kemampuan di situ untuk menciptakan atau membuat sesuatu gitu ya. Itu namanya apa namanya? Di luar dari apakah itu yang diciptakan itu hal-hal yang baik atau tidak, tapi mereka bisa menciptakan sesuatu. Sedangkan kalau orang-orang yang mungkin kalau kita sering lihat gitu ya, ada kejadian-kejadian atau mungkin kayak di film-film gitu ya, ada orang yang mereka pinter juga mencan gitu ya. Nah, itu dulu luar dari apakah itu untuk hal yang baik atau enggak untuk kreativitasnya. Terus mereka orang yang memiliki kemampuan untuk membuat konsep ya, konseptor. Jadi mereka tuh karena mereka orang yang kreatif, mereka bisa membuat konsep itu seperti apa, seperti maunya mereka. Terus mereka biasanya lebih suka cenderung menyukai musik, seni atau apa yang berhubungan dengan menggambar, mendesain seperti itu. Terus berkaitan dengan spiritual. Ini biasanya orang-orang yang memiliki kepekaan. Kalau kita sering dengar gitu ya, ada yang namanya anak-anak apa ya indigo. Nah, seperti itu. Itu biasanya kecenderungan otaknya itu kanan ya, yang berhubungan dengan spiritual. Kadang-kadang lagi pengen sesuatu, ya udah ayo kayak gitu ya. Itu yang biasanya dominan otak kanan. Lalu berhubungan dengan imajinatif gitu ya. Mereka biasanya lebih suka untuk mendesain-desain, membuat sesuatu yang berhubungan dengan gambar, membuat pola ya. Itu untuk otak kanan. Tapi bukan berarti itu otak kiri juga enggak ya. Mereka kan membuat desain. Nah, itu pasti biasanya otak kanan walaupun mungkin mereka gitu. Oke. Di sini saya harap bisa paham tentang otak kiri dan otak kanan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir penjelasan. Oke, kita berikutnya. Nah, di sini sudah ada ya. Tadi yang tadi saya jelaskan tentang otak kiri itu tadi ada berhubungan dengan huruf, angka, matematika, terus dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang nyata ya. Mereka lebih cenderung suka hal yang nyata. Jadi kalau orang otak kiri ini kalau tidak ada faktanya mereka tidak akan mudah percaya. Biasanya begitu. Kalau tidak lihat langsung, kalau tahu langsung berita tentang apa nih hoax gitu ya. Beritanya misalnya berdasarkan sumber ini begini-begini, mereka nggak langsung percaya. Mereka harus ada sumber narasumber yang terpercaya, fakta yang terpercaya, terlihat langsung benar seperti itu baru mereka percaya. Itu otak kiri. Berbeda dengan otak kanan. Kalau otak kanan itu mereka biasanya kalau ada dengar berita apa biasanya lebih gampang mudah percaya gitu ya. Langsung oh bener ya kayak gitu ya si ini begini-begini ya gitu. Wah, ternyata begitu ya. Nah, itu kejelekannya otak kanan terletaknya di situ karena mereka langsung mudah cepat responnya gitu. Langsung mudah, oh ternyata begitu, tidak langsung mencari faktanya gimana.
cari tahu dulu, nggak seperti itu. Beda dengan otak kiri, ya. Oke, kita lihat yang otak kanannya. Bisa dilihat seperti ini. Mereka suka hal-hal yang menghayal, senang menghayal, senang berimajinasi, ya. Oke, kita next ke gaya belajar, ya. Ke gaya belajar. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu lihat ya gaya belajar anaknya. Apakah di itu seperti tadi yang saya bilang mungkin harus mendengarkan musik baru mereka bisa belajar gitu gaya belajarnya untuk bisa lebih menyerap. Nah, kita lihat penjelasannya seperti apakah audio itu. Nah, ini cepat tanggap dengan pendengaran ya. Jadi mereka tuh kalau dengar langsung, kalau gurunya atau orang lain ngomongnya dengan jelas, dengan baik ya, mereka langsung paham, mengerti jelaskan oleh guru tanpa harus melihat. Itu kalau yang audio ya. Jadi mereka kalau bisa Bapak Ibu atau gurunya itu kalau tahu anaknya audio dijelaskan dengan detail, dengan baik, dengan benar-benar menguasai gitu ya. Ya kita menerangkan itu mengerti apa yang kita kasih tahu informasi. Kalau tidak lihat, menonton, tapi kalau sudah mendengar, mereka akan mudah memahami. Itu gaya belajar audio. Kemudian untuk gaya belajar visual, mereka cepat tanggap dengan melihat. Jadi mereka baru percaya, baru paham, baru mengerti kalau lihat. Nah, kebanyakan ini ada ya anak-anak yang visual ini, kalau dengar misalnya gurunya nerangin ngantuk gitu, aduh bosen gitu ya, dengerin gurunya ngomong apa sih, kayaknya udah kayak itu tuh udah kayak benang kusut gitu didengarnya gurunya ngomong banyak panjang tanpa memperlihatkan, mungkin harus dengan apa ya kayak pakai apa gaya belajarnya visual. Nah, itu memang agak repot ya, tapi kecanggihan teknologi sekarang sudah banyak ya lewat YouTube gitu ya, tampilan-tampilan pembelajaran supaya anak-anak sekarang itu lebih cepat tanggap dengan melihat langsung. Kalau mungkin zaman dulu, zamannya saya mungkin atau zaman yang lebih tua daripada saya itu zaman dulu mana ada yang namanya dengan menggunakan visual gitu ya, tontonan. Lebih banyak guru menerangkan, suruh baca buku. Jadi anak-anak tuh baru memahami kalau guru menerangkan dengan jelas. Tapi kalau sekarang anak-anak cepat jenuh kalau guru menerangkan lebih banyak menerangkan secara dengan bicara gitu ya, dengan audio secara audio. Tetapi mereka lebih cepat langsung paham, oh gitu ya, ternyata teori ini kalau dilihat dari mereka nonton langsung paham. Nah, itu untuk yang gaya belajar visual. Nah, jadi kalau misalnya anaknya lebih banyak nonton YouTube atau nonton misalnya pembelajarannya lewat tayangan film atau apa, orang tuanya nggak apa-apa gitu ikut menemani atau melihat, mengawasi ya, lebih mengawasi mereka lagi nonton apa sih. Ini perlu diperhatikan juga supaya mereka tidak sembarangan menonton sesuatu hal yang tidak baik untuk perkembangan mereka. Tapi kalau mereka menontonnya untuk hal yang untuk pembelajaran, ya tidak apa-apa gitu. Karena mereka mungkin gaya belajarnya seperti itu. Ini untuk anak yang visual ya. Kemudian yang kinestetik. Nah, kinestetik ini biasanya cepat tanggap ketika dipraktekkan sambil bergerak. Jadi mereka biasanya itu rata-rata itu kalau belajar itu bisa sambil komat kamit gitu ya. Dengan jalan, nggak bisa diem gitu. Pokoknya nggak harus mungkin sambil makan, sambil dengerin musik, sambil nonton atau sambil apa, pokoknya nggak bisa diem itu harus ada pergerakan. Pasti Bapak Ibu udah bisa membayangkan ya, ini anak saya yang nggak bisa diam itu
pokoknya lincah gitu ya. Itu biasanya gaya belajarnya kinestetik gitu. Oke, itu tentang gaya belajar ya. Kemudian kita melihat tentang kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosi. Nah, di sini kita mau melihat sekarang tentang kecerdasan emosi. Kalau tadi kita tentang poin-poin kecerdasan IQ, sekarang kita beralih ke kecerdasan emosi. Oke. Untuk kecerdasan emosi, di sini ada beberapa faktor yang bisa dilihat dari hasil psikotes yang ada di Bapak Ibu. Ada tentang stabilitas emosi, sosialisasi, kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, kemandirian, dan kemandirian ya. Oke. Nah, di sini saya sih berharap hasilnya semua itu di rata-rata ya sudah cukup ideal gitu ya di bagian I. Jadi di sini Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan untuk membimbing anak-anaknya di dalam menghadapi masa remaja mereka ya. Karena ini perlu sekali untuk dipantau, didampingi karena emosi anak itu ketika peralihan itu nanti sampai mereka menjelang usia 17 tahun itu mereka itu penyesuaiannya perlu ya dalam mereka memahami konsep dirinya sendiri. Saya itu nanti maunya seperti apa? Cita-cita saya seperti apa? Saya ke depannya seperti apa? Terus mulai dia memahami situasi lingkungan sekitarnya mulai kritis. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Atau mungkin misalnya ketika ada perubahan-perubahan perlakuan orang tua kepada anak-anak, mereka mulai sensitif gitu ya. Mungkin mereka nggak bisa terbuka gitu sama orang tuanya, nggak bisa langsung tanya. Tetapi kita sebagai orang tua kalau bisa merangkul, ya tidak ada lagi posisi saya seorang orang tua nih, kamu anak nggak. Kalau bisa seperti seorang best friend gitu ya, teman gitu ya. Karena kita sebagai orang tua pun pernah mengalami yang namanya masa remaja, mengalami masa-masa pergolakan batin, masa-masa naik turun emosinya, apalagi yang perempuan ya, anak perempuan ketika mereka sudah mulai menstruasi, mereka itu ketika mengalami PMS itu emosinya itu bergejolak gitu ya. Perlu dipahami di situ. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka sendiri kadang-kadang tidak mengerti. Kok saya tiba-tiba pengen tiba-tiba nangis gitu, sensitif. Terus tiba-tiba saya kok pengen marah-marah atau tiba-tiba kalau lagi ada yang lucu ketawanya tuh heboh gitu, kayak gitu. Itu namanya emosi yang tidak stabil ya ketika mereka lagi mengalami menstruasi untuk anak perempuan. Begitu juga dengan anak laki-laki. Itu namanya mereka kan mulai ada namanya mimpi basah seperti itu ya. Jadi perlu diantisipasi, jangan disalahkan ya. Perlu dipahami bahwa ketika mereka mengalami perubahan-perubahan emosi itu, mereka kadang-kadang juga tidak mengerti gitu, kenapa saya jadi begini ya gitu. Tetapi orang tua perlu menjelaskan bahwa waktu kita sebagai anak remaja dulu pernah mengalami seperti itu. Terus gimana triknya menghadapi masalah-masalah tersebut, emosi-emosi yang bergejolak itu. Nah, kita kasih tahu mereka gitu ya. Tapi yang kita mau lihat di sini supaya bisa emosi tersebut bisa stabil, bisa didampingi dengan terarah dengan baik, kita harus lihat sosialisasinya seperti apa, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik, terus tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri, terhadap sekolah, terhadap keluarga gitu ya. Terus bagaimana mereka memiliki kepercayaan diri yang baik gitu, tidak minder dan bisa mandiri atau tidak ya. Jadi kita harus lihat itu harus diberikan tugas beban yang sudah berbeda, tidak lagi diperlakukan seperti anak kecil gitu. Seperti dijelaskan di sini. Nah,
tentang emosi itu, apakah emosinya bisa stabil, bisa dikendalikan, apakah tidak mudah marah-marah atau tidak. Ini bisa perlu diketahui juga ya, mungkin nanti kalau misalnya ada anak yang mungkin masih suka ngamuk, mungkin kalau udah marah itu marahnya hebat gitu ya, bisa merusak barang, atau kalau namanya ada anak perempuan misalnya tiba-tiba nangisnya itu bisa larut sedihnya tuh lama gitu ya, nggak bisa sebentar gitu. Nah, ini perlu didampingi oleh orang tua dan guru BK yang di sekolah ya, perlu pendampingan supaya mereka bisa mengontrol gitu, jangan dibiarkan begitu saja gitu ya. Terus biasanya emosi itu mungkin kalau ada bapak ibu yang punya anak masih kecil, itu kan kita pernah dengar namanya tantrum ya. Tantrum itu tiba-tiba meledak-meledak gitu. Mungkin salah satu hal yang faktor membuat anak tersebut mudah meledak-meledak karena seringkali dulu waktu kecilnya dipenuhi segala keinginannya. Ya, karena orang tua sekarang tuh kebanyakan begini, yang penting anaknya nggak rewel, yang penting anaknya nggak nangis, yang penting anaknya bisa diem. Akhirnya diberikan apa yang diinginkan anak tersebut. Nah, itu salah sebenarnya, nggak boleh ya, karena itu mempengaruhi stabilitas emosinya tersebut. Akhirnya ketika mulai remaja itu untuk bisa dirubahnya itu nanti makin sulit. Kalau bisa sejak kecil sampai usia mereka umur 12 tahun, itu coba untuk diarahkan emosinya. Jangan terus dituruti apa yang mereka mau, karena tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Tetapi tidak dimarahi juga terus-terusan atau dibilang jangan, nggak boleh. Tapi dijelaskan, harus dijelaskan supaya mereka paham. Kemudian sosialisasi. Nah, ini berhubungan dengan mereka berhubungan dengan berinteraksi dengan orang lain, orang-orang sekitarnya, terus bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sini bukan bukan hanya mereka bertanggung jawab melakukan tugas mereka, peran mereka dengan baik, tetapi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ya, namanya melakukan sesuatu itu nggak semua orang itu pasti melakukannya dengan benar, pasti ada salahnya, ada kurangnya. Nah, ketika mereka misalnya nilainya jelek, ya, atau mungkin sudah berusaha belajar dengan baik nih, ternyata nilainya juga tidak maksimal, ya, biasanya dapat 100, tiba-tiba dapat 80, atau mungkin lagi kondisi sakit, tidak bisa mengerjakan dengan baik, akhirnya jadi tidak maksimal gitu ya. Nah, ini perlu dijelaskan juga bahwa dalam hal mengerjakan sesuatu itu tidak semuanya harus sempurna. Ya, dalam bertanggung jawab itu pasti ada yang kurang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, ketika ada kesalahan, kekurangan, mereka perlu ditanamkan siap menerima konsekuensi ketika apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka sudah resiko apapun itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika mereka berbohong, ketika mereka melakukan suatu hal yang tidak baik, ya, itu perlu mereka dikasih pengarahan, pemahaman bahwa ada konsekuensi di balik kesalahan yang telah mereka lakukan. Tapi konsekuensinya bukan berarti dikasih hukuman seperti orang yang kayak di penjara atau apa, dipukul atau apa, diberikan kata-kata kasar, enggak seperti itu. Tetapi mungkin misalnya nilainya jelek nih, mereka tidak belajar, tidak bertanggung jawab ya untuk pelajaran mereka, untuk sekolah mereka. Nah, ketika mendapat nilai jelek, misalnya konsekuensinya adalah beberapa hari atau 1 hari itu minimal tidak boleh pegang handphone atau gadget, atau tidak boleh nonton kesukaan mereka itu. Dan itu harus dilakukan secara konsisten, jangan berubah-berubah. Mungkin dilihat anaknya, aduh kasihan ya, dia jadi murem, sedih. Jangan seperti itu. Harus konsisten memberikan hukuman kepada anak yang sudah tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, jadi orang tua di sini yang punya masih ada ayah dan ibunya harus sejalan, jangan berbeda ya. Jangan si bapaknya A, si ibunya B, jangan seperti itu. Karena nanti anaknya akhirnya tidak mau menuruti, tidak mau bertanggung jawab dengan baik.
Terus untuk percaya diri, nah ini perlu mereka diyakinkan bahwa mereka bisa melakukan tugas mereka, ya. Tidak dituntut yang sempurna, tetapi setidaknya mereka bisa menuntaskan dengan baik. Kita harus kasih apresiasi gitu ya. Bilang, wah kamu udah bisa ya. Atau mungkin bisa nilainya pas-pasan gitu, sebatas KKM gitu ya. Anaknya tersebut dibilang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah bisa mencapai KKM, tidak remedial gitu kan. Kamu namanya pintar itu tidak harus nilainya yang akademisnya yang harus sempurna, enggak. Yang penting bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, nilainya baik, cukup baik, walaupun pas-pasan, tetapi mereka bisa percaya diri dengan potensi mereka yang lain. Mungkin dia suka menggambar, menyanyi, menari. Nah, di situ yang perlu dikembangkan kepercayaan diri mereka. Jangan dihambat ya, karena mereka punya potensi di situ baik. Kenapa enggak kita kembangkan, kita gali supaya mereka bisa nantinya ke depannya ketika dewasa itu mereka bisa maksimal dengan kemampuan potensi mereka, percaya diri dengan potensi yang ada. Gitu. Oke. Terus kemudian kemandirian. Kemandirian itu yaitu mengatur diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain yang berkuasa ya. Dalam hal ini yang dominan. Jangan sampai ada orang tua yang mendominan anak supaya mereka terus menurut ya. Karena namanya remaja itu mereka kalau bisa porsinya porsi orang tua mengatur anak itu menjadi 50% ya. Tidak lagi seperti ketika anak-anak. Kalau bisa mereka belajar tentang konsekuensi itu. Kalau mereka tidak mengikuti aturan, ya terimalah konsekuensinya. Nah, dari situ mereka mulai belajar mandiri. Oh, ternyata kalau saya begini, konsekuensinya begini ya, gitu. Seperti itu. Oke, itu tentang kecerdasan emosi yang bisa kita lihat di hasilnya, di hasil yang ada. Oke, berikutnya kita ke bagian kepribadian. Nah, kepribadian ini ada 4 ya. Di hasil Bapak Ibu itu sudah ada di bagian ini ya, untuk penjelasannya itu ada di bagian lembaran kedua. Biasanya tentang kepribadiannya apa sih? Biasanya itu ada 2 ya. Itu yang pertama itu biasanya lebih dominan, jarang untuk berubah. Tapi kalau untuk poin keduanya biasanya bisa berubah ya. Kebanyakan itu ketika yang di kepribadian yang pertama itu biasanya lebih dominan itu sampai seumur hidup ada. Tetapi kalau kepribadian yang poin 2 itu bisa berubah, bisa misalnya yang keduanya itu sanguinis, itu tergantung dia tinggalnya di tempatnya seperti apa. Misalnya contohnya teman-temannya kebanyakan yang lucu-lucu, itu sanguinis itu kan orangnya suka yang heboh gitu ya. Mereka lebih suka keramaian. Nah, ketika dia bergaul dengan anak-anak sanguinis, nanti jadi dia ikut menjadi sanguinis gitu ya. Tapi ketika dia ada di suatu tempat yang kebanyakan mungkin orangnya diem, atau mungkin orangnya pemikir, atau orang yang suka baca buku atau apa, nanti jadi berubah. Tiba-tiba nanti dia mengikuti jadi anak yang melankolis. Tetapi yang poin pertamanya itu biasanya tidak berubah ya. Misalnya yang pertamanya itu koleris ya tetap koleris terus gitu. Tetapi biasanya jarang juga ya yang tadinya misalnya pertamanya koleris, keduanya sanguinis, ntar yang keduanya itu berubah-berubah enggak. Tetapi biasanya ada kadang seperti itu. Nah, di situ di penjelasan di lembar kedua itu bisa dilihat apa sih kelebihan dan kelemahan dari kepribadian tersebut ya. Mungkin bisa dipahami ya. Perlu dibaca ya. Kalau misalnya diterangkan terus nanti bisa lupa nih kadang-kadang. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah membacanya saat ini, coba dipahami. Oh, ternyata kalau kepribadiannya koleris, kelebihannya seperti ini, kelemahannya seperti ini, sanguinis seperti ini, melankolis, flekmatis. Nah, coba sambil membayangkan anak Bapak Ibu
oh ternyata anak saya seperti itu, gitu ya. Itu tentang kepribadian ya. Karena kalau dijelaskan di sini kepribadian itu banyak sekali poinnya ya, bisa saya sih jelaskan. Cuma nanti waktunya nanti kita bisa bahas lewat tanya jawab ya, karena juga waktunya terbatas. Oke, mungkin saya bisa jelaskan di sini tentang kita balik lagi tentang yang tadi yang yang kepribadian. Saya mau menjelaskan di sini plusnya atau positifnya sanguinis, kelebihannya adalah dia hangat, bersahabat, terus orangnya biasanya mudah kasihan, terus mudah merespon, ya merespon situasi kondisi. Jadi peka, lebih peka gitu ya. Kalau respon itu peka ya. Terus antusias, dia biasanya ketika ada apapun itu dia berantusias, dia bersemangat gitu. Terus ramah, banyak bicara. Itu sanguinis. Tetapi kalau yang kekurangannya, kelemahannya adalah dia tidak disiplin, ya. Dia semaunya, sesuka-suka dia kadang-kadang seperti itu. Terus emosinya kadang-kadang labil, tidak stabil. Terus kadang-kadang suka egois juga ya, cenderung egois. Dia maunya menang sendiri seperti itu karena dia emosinya itu yang lebih kadang suka membesar-besarkan masalah. Jadi biasanya masalah itu sebenarnya simple ya, kecil gitu, nggak terlalu ribet. Tapi orang sanguinis ini kalau dia dibiarkan gitu ya, kalau negatifnya itu dibiarkan, dia akan sering membesar-besarkan suatu masalah. Jadi lebay ya, kalau kata zaman now itu kan istilah katanya gitu kan lebay gitu kan. Terus kalau misalnya dia kayak putus cinta gitu ya, baru pacaran, terus diputus langsung sedihnya berhari-hari gitu. Padahal mah nggak perlu seperti itu ya, jadi lebay gitu. Gitu ya, itu namanya yang membesar-besarkan suatu masalah. Kemudian next di koleris. Koleris itu positifnya adalah dia punya kemauan yang keras. Memang dia biasanya ini identik dengan orang yang suka memimpin, seorang leader, pemimpin. Punya kemauan keras, independen, mandiri, terus memiliki pemikiran yang praktis, punya visi, punya misi. Dia mau seperti apa nih ke depannya. Pokoknya dia sudah bisa melihat jauh ke depan, saya nantinya besarnya nanti mau seperti apa, saya maunya seperti apa. Jadi punya pemikiran yang jauh gitu ya. Terus tegas dan bisa memimpin. Tetapi kekurangannya itu mereka tuh dingin, cenderung kaku. Terus cepat puas diri, dominan ya. Terus kadang-kadang sulit untuk memaafkan. Biasanya ada cenderung dendam ya, ada kecenderungan dendam, jadi sulit untuk mengampuni. Terus agak-agak kasar, kalau ngomong tuh kasar gitu ya, bisa ngomong itu mungkin ya kata-kata yang kurang sopan gitu ya. Kalau bisa sih jangan sampai negatifnya ini yang lebih dominan ya. Kalau bisa yang positifnya nih dikembangkan ya. Terus pemarah seperti itu. Lalu melankolis itu positifnya kalau dia lebih dominan, positifnya itu biasanya perfeksionis. Jadi dia kalau melakukan segala sesuatu harus sempurna. Jadi pemikir dia, pokoknya dilakukan itu sebaik mungkin. Makanya orang-orang seperti ini kadang-kadang serius sekali gitu pembawaannya ya. Karena mereka mau yang terbaik. Terus berbakat. Sebenarnya bagusnya di situ, berbakat ya. Mereka memiliki bakat yang luar biasa. Terus suka menganalisa sesuatu, misalnya ada kejadian apa gitu ya. Dianalisa, dipikirin gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kok kayak gitu ya? Terus cari tahu. Biasanya begitu, mencari tahu kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Itu dianalisa sama mereka. Kemudian tekun, disiplin, dan rela berkorban. Nah, ini jeleknya. Sebenarnya bukan rela berkorban, adalah mereka tidak egois, ya, buat keluarganya, buat orang lain yang mereka sayang, tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi kalau ini bisa jadi jelek, mereka mudah dimanfaatkan oleh orang lain karena ditahu nih si melankolis ini orangnya suka berkorban, rela berkorban. Akhirnya nanti aku manfaatin gitu, disuruh-suruh atau misalnya
tolongin saya dong, kerjain ini dong. Nah, kayak gitu. Misalnya ada temannya manfaatin, suruh ngerjain tugasnya gitu kan. Nah, namanya anak melankolis ini ya udahlah, bantu aja ya gitu. Padahal mungkin dia sebenarnya mau nolak nggak enak gitu ya, karena dia pemikir, serius gitu. Nggak gampang menolak orang lain. Itu kalau yang melankolis. Nah, jeleknya adalah, kekurangannya adalah dia pemurung, ya. Terus pendendam juga. Jadi dia ya sama kayak koleris sih. Kadang-kadang kalau dia udah sakit hati, dia dipikirin, dipendem gitu dalam hati. Terus kadang-kadang suka berpikir negatif. Duh, dia nggak mau sama saya kali gara-gara saya ini kali ya. Jadi dia mikirnya langsung negatif, padahal belum tentu seperti itu gitu kan. Nah, itu harusnya coba kita pahami gitu. Kalau ada anak-anak yang suka berpikir, suka diem, kebanyakan mikir, terus dia minder. Nah, itu biasanya anak-anak melankolis. Mungkin mereka berpikir yang agak-agak negatif gitu ya tentang dirinya sendiri atau di lingkungan sekitarnya. Terus kurang bermasyarakat atau kurang bergaul ya. Dia perasa, sensitif, dan teoritis. Teoritis ini artinya melihat segala sesuatu, memahami segala sesuatu itu berdasarkan teori, ya, fakta. Harus berdasarkan teori dan fakta, jadi agak kaku, ya, gitu. Terus pragmatis, kelebihannya adalah orangnya tenang, kalem, nggak gampang marah. Terus diplomatis, pembawaannya berwibawa ya, mereka lebih tenang karena namanya tenang kalem itu jadi lebih diplomatis berwibawa. Terus teratur juga dan agak cuek, tidak peduli. Kadang-kadang gini, ada kejadian apa dia bilang, ah emang gue pikirin gitu, kayak gitu kan. Ah bukan urusan saya gitu kan. Jadi dia nggak mau kepo orangnya. Biasanya orang-orang pragmatis ini cenderung cuek tuh. Kurang kepo dengan keadaan sekitarnya. Berbeda dengan sanguinis. Kalau orang sanguinis itu kepo kebanyakan ya. Terus mereka humoris sebenarnya ya. Kalau pragmatis ini juga humoris, sama kayak sanguinis. Dan dapat diandalkan. Artinya dapat diandalkan ketika kita curhat nih sama orang pragmatis, mereka sangat bisa menjaga rahasia. Beda dengan sanguinis. Kalau sanguinis itu kebanyakan dibilang orangnya suka bocor nih. Kalau kita curhat sama orang sanguinis, belum tentu nanti curhatan kita itu hanya dia yang tahu. Tiba-tiba nanti dia cerita sama yang lainnya gitu. Jadi makanya perlu anak-anak ini mulai belajar juga tentang teman-temannya nih, teman-temannya sekitarnya dia itu sanguinis atau pragmatis nih. Jadi kalau mau curhat dia lihat dulu, jangan sembarangan mungkin dia ini pelit. Nah, pelit terus tidak punya motivasi artinya dia cenderung cepat puas gini loh. Kalau nilai saya segitu ya udahlah, yang penting saya lulus, yang penting saya naik kelas, nggak harus yang juara satu, nggak harus yang pinter-pinter banget, yang penting saya bisa gitu. Kalau orang-orang pragmatis begitu, jadi dia tidak termotivasi untuk bisa berkompetisi, bisa lebih unggul daripada yang lain. Itu kekurangannya pragmatis. Terus suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi dia mikir namanya orang tenang gitu ya. Ah, ntar dulu lah ah. Kan masih nanti kok tugasnya. Nanti aja deh kerjainnya. Atau mungkin dikasih tugasnya sama gurunya buat beberapa hari lagi. Ah, nanti aja deh. Kalau udah mepet-mepet nih baru dikerjain sama dia. Terus cepat panik, cepat khawatir, ya, cepat cemas dan cenderung penakut. Oke, kita lihat di sini keterminatan. Nah, keterminatan ini ada dua ya. Di halaman kedua juga sudah dijelaskan keterminatan anak bapak ibu itu seperti apa ya. Poin-poinnya sebenarnya sih kalau udah dijelaskan ini sudah cukup paham ya, sudah sangat jelas dijelaskan tentang keterminatannya, tentang kepribadiannya, tentang kesiapan belajar, gaya belajar, dan lain-lainnya ya. Nah, kita lihat untuk yang keterminatan ini
Oke, kita lihat yang pertama tentang realistik. Kalau realistik itu biasanya mereka memilih kegiatan yang jelas, lebih ke yang mekanik-mekanik, teknik-teknik yang konkret gitu ya, yang baku. Karena mereka yang suka yang real, yang nyata, nggak mau yang menghayal-menghayal seperti itu. Terus suka bekerja dengan menggunakan mesin dan peralatan tangan. Jadi suka kotak-atik ya. Mereka lebih suka kotak-atik. Terus punya keterampilan koordinasi motorik yang baik. Motorik itu berhubungan dengan melakukan aktivitas menggunakan pergerakan ya secara fisik gitu ya, baik tangan maupun kaki gitu ya. Jadi suka otak-atik, suka ke mana-mana. Mereka biasanya cenderung bosan kalau hanya kaku di suatu tempat. Biasanya orang-orang yang lapangan ini ya, yang suka dikasih tugas kemana nih, melakukan kemana nih gitu, suka survei atau ada sesuatu hal yang dikerjakan berhubungan dengan teknik-teknik, dengan teknik teknis. Tetapi kurang terampil dalam hal berbicara atau verbal. Mereka ini cocok pilot polis juga bisa ya, karena mereka kan menganalisa ya, mereka cari tahu juga gitu. Nah, terus mereka lebih suka bekerja sendiri ya. Oh, tadi saya salah ya. Biasanya kalau yang sanguinis ini tidak cocok ya, sanguinis ini ya. Karena sanguinis ini kan tidak suka namanya sendirian. Kalau orang sendirian ini biasanya yang cocok itu kan lebih suka bekerja sendiri itu kayak melankolis dan plekmatis gitu. Nah, cocoknya mereka adalah menjadi ahli astronomi, ahli kimia, peneliti, atau yang berhubungan dengan di investigasi gitu ya, yang kayak di kepolisian seperti itu, menangani kasus-kasus gitu ya. Itu untuk investigasi. Untuk artistik, nah ini kalau dari katanya artistic art yang berhubungan dengan seni ya. Mereka itu suka dengan kebebasan, tidak suka dikekang. Mereka suka berimprovisasi. Nah, jadi mereka suka menciptakan sesuatu kreatif ya, yang berkaitan dengan seni. Terus lebih mandiri biasanya ya, dan suka introspeksi diri ya. Terus orangnya sensitif, intuitif ya. Dia peka, memiliki kepekaan. Melihat sesuatu itu dia bisa menganalisa juga. Terus cocoknya itu biasanya di sebagai art ya, berhubungan dengan art, artis, mungkin seperti itu ya. Terus presenter, musikus, ya ini cocok juga yang orang-orang musik yang suka musik, nyanyi, main musik. Terus penyiar radio ya. Terus jadi MC, jadi kayak MC itu kayak yang di depan itu yang mereka jadi orang yang jadi apa ya, pembawa acara ya. Terus sutradara yang berkaitan dengan art atau yang melukis ya juga bisa. Terus sosial. Nah, sosial ini yang berhubungan dengan dunia sosial ya, berkaitan dengan banyak orang pastinya. Nggak mungkin tidak. Pasti harus berhubungan baik, verbalnya baik. Mereka pandai meyakinkan sesuatu. Jadi orang paham, mengerti gitu ya. Terus biasanya sering terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan mengajar, perawatan, terus pengembangan, ya kayak apa ya, kayak apa sih yang jurusan di itu ya, ada tuh saya lupa ingat ya. Nah terus mereka itu pengertian, biasanya pengertian, suka menolong ya,
Nah, ini cocoknya bisa jadi pengajar atau jadi guru, konselor, atau kayak seperti saya psikolog gitu ya, perawat, yang berkaitan dengan apa relawan-relawan itu ya, pelayan sosial kayak gitu. Atau yang berkaitan dengan apa ya, yang menjadi pemuka-pemuka agama itu kan yang banyak yang terus berhubungan dengan orang, yang mereka kan harus punya kemampuan verbal yang baik ya untuk bisa meyakinkan orang lain. Seperti itu. Itu yang pressing ini itu adalah orang yang dari katanya enterprise itu berkaitan dengan orang-orang yang suka pandai bicara, yang pastinya Kapan harus pandai akhirnya, bicara ya. Bu? Kapan akhirnya? Biasanya ini orang-orang sales, wirausaha, orang yang punya usaha-usaha ya. Untuk biasa suka punya jiwa enterprise. Suka populer gitu ya, kalau ngomong itu bisa meyakinkan orang nih, wah pokoknya dia cari perhatian terus gitu ya, suka mencari perhatian, agresif, biasanya orangnya lebih cenderung agresif. Nah ini orang-orang sanguinis ya cocok biasanya ya. Terus pede, punya rasa percaya diri yang tinggi, dan mereka berani mengambil resiko. Nah orang-orang enterprise ini cocok juga yang kolerik ya, jadi mereka kalau orang yang membuka usaha itu biasanya harus berani ambil resiko buka usaha, tidak takut gitu. Terus periang, punya jiwa sosial yang baik ya. Lalu kemudian yang kaitan dengan orang yang suka dengan keteraturan, rapi, tersistematis, tidak suka yang asal-asalan, acak-acakan, berantakan gitu ya. Mereka suka yang teratur dan terapi. Terus berpotensi di bidang yang berkaitan dengan klerikal atau hitung-berhitung dengan angka-angka. Terus cenderung ingin memiliki kedominanan untuk memiliki kekuasaan untuk menguasai orang lain. Ingin diakui statusnya. Terus mereka biasanya ingin ingin kaya gitu ya. Misalnya mereka harus punya begini, harus seperti ini. Jadi biasanya cocok dengan orang-orang yang berkaitan dengan keuangan ya, finansial ya. Orang-orang yang berkaitan dengan keuangan, angka-angka, berhitung. Nah, ini kayak orang administrasi, akuntan, auditor, terus orang-orang keuangan gitu yang kayak yang bagian-bagian keuangan lah ya, yang di kantor-kantor seperti itu. Atau usaha juga bisa, karena mereka kan berperhitungan ya, membuka usaha, mereka punya perhitungan, harus punya target. Tidak boleh salah berhitung. Kalau salah berhitung bisa bangkrut ya. Itu tidak boleh ya kalau orang yang punya usaha sampai salah berhitung atau malah jadi misalnya punya pemikiran gini. Saya kasihan nih ada orang misalnya mau ngutang gitu ya atau mau misalnya bolehlah ini dulu deh harganya segini deh jangan tinggi-tinggi deh gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang terlalu kasihan jadi nggak mikir bahwa sebenarnya dia usaha itu kan bukannya untuk jadi untuk hal sosial kan mereka kan punya usaha itu untuk hal bisa namanya juga mencari uang penghasilan dari usahanya sendiri, bukan bekerja sama orang lain. Bukan maksudnya jadi pelit atau tidak kasihan sama orang, tetapi setidaknya kita juga jadi rendah atau malah mau diutangin. Nah, itu bahaya itu ya. Jadi akhirnya bangkrut. Akhirnya keuangannya tidak baik. Nah, itu tidak cocok nih orang konvensional seperti itu. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi nanti untuk tanya jawabnya saya serahkan kembali ke Ibu Mahanani untuk membuka ruang tanya jawab. Oke. Iya, terima kasih Bu Mary atas penjelasannya. Ayah, Bunda, dari apa yang sudah dipaparkan Bu Mary, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo, bisa langsung aja menyampaikan pertanyaannya.
kita buka untuk 2 penanya dulu mungkin. Langsung bicara aja Bu ya. Silahkan. Iya, iya. Silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya tentang barangkali dari penjelasan Bu Mary tadi dan dari data yang Ayah Bunda lihat dari hasilnya, ada masalah yang Ayah Bunda hadapi yang ini harus gimana solusinya gitu, menghadapinya seperti apa. Nah, secara spesifik dan tepat tentunya berdasarkan dari kondisi hasil pemeriksaan psikologi yang Ayah Bunda pegang. Silahkan Ayah Bunda, monggo kalau mau bertanya, ini mumpung ada kesempatan. Atau pasti bingung kali ya. Iya, Bu Ferry, ini mungkin saya ingin bertanya dengan Ibu sambil menunggu pertanyaan dari Ayah Bunda ya. Pasti biasanya ada perubahan ya, semakin dewasa gitu ya, kalau rutin gitu ya untuk melakukan tes IQ gitu ya. Tapi perubahannya itu nggak signifikan jauh sekali, biasanya ada peningkatan atau pengurangan paling maksimal itu bedanya 10 poin ya, minus atau plusnya. Jadi nggak jauh-jauh dari yang sudah ada, yang tertera gitu. Itu sih untuk IQ ya. Kan terus untuk kepribadian itu, nah itu berkaitan juga dengan tadi apa namanya, yang tadi ada poin 1 dan poin 2 ya. Itu biasanya perubahan itu kebanyakan terjadi di poin kedua. Tetapi kalau misalnya poin pertama itu misalnya kolerik atau pragmatis, itu biasanya jarang sekali, bahkan bisa dibilang itu bawaan lahir ya, dia tuh tipenya seperti apa. Biasanya itu kepribadian itu nurun dari orang tua ya, itu menurun dan itu sampai hidup untuk yang poin pertamanya. Tapi keduanya itu bisa ada kecenderungan untuk berubah, tergantung dari perlakuan yang dia dapat, pengaruh dari lingkungan sekitar dia, baik di keluarga maupun di sekolah, atau nanti ketika dia sudah bekerja, atau mungkin dunia sosial gitu ya, kayak ada namanya organisasi-organisasi itu mempengaruhi gitu. Jadi pola asuh di sini juga sangat mempengaruhi Bu Mary ya, berangkat dari rumahnya itu mempengaruhi. Karena pada dasarnya pola asuh itu atau pola peran orang tua itu 60% sangat mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak, baik secara IQ, emosi, gaya belajar, semuanya yang berkaitan dengan kehidupan anak tersebut ya. Terus 20%-nya dari lingkungan sekitar, lalu 20%-nya lagi dari hal-hal yang apa namanya? Sebenarnya 40% ya, 40% itu banyak hal, mungkin dari teman-temannya, dari sekolah, dari lingkungan apa yang dia perhatikan selama ini, itu pergaulan, lebih ke pergaulan kalau 40%. Jadi lebih dominan itu dari keluar. Jadi orang ini ketika anak sudah mulai remaja memberikan pada mereka, tapi ya ngawasnya itu untuk mengaturnya itu dikurangi jadi 50%, tapi lebih banyak kita merangkul, kalau bisa merangkul seperti kita melihat mereka tuh sudah mulai menjadi pribadi yang hampir sama kayak kita gitu loh ya, karena kepribadian itu nggak mungkin jauh-jauh dari orang tuanya ya. Namanya juga ada anak yang ibunya mirip orang lain ya Bu Hanani. Iya. Gitu. Ya, Bu Mary, setidaknya kan ketika pola asuhnya baik, hal-hal positif dari kepribadian ini kan bisa muncul gitu, dan hal-hal yang negatif juga bisa tidak muncul ya, kayak seperti
tadi Bu Mary menjelaskan tentang koleris itu keras, tetapi kan positifnya dia sangat mudah termotivasi gitu. Ya, itu kan juga gitu bisa ya. dibantu dengan pola asuh yang baik. Iya. Makanya Ayah, kalau Bunda. pola asuhnya baik. Iya, iya. Oke. Ya, Bu Mary mau Ada yang mau dilanjut ditanya? sama saya menyapa ini kok sepertinya Baik. tenang-tenang semua. Nah, kalau pola asuhnya baik, jadi kepribadian yang ada itu jadi lebih apa ya? Yang positifnya itu yang lebih menonjol kalau bisa gitu ya. Jadi lebih dikembangkan, dikurangin yang negatifnya. Jangan sampai nanti negatifnya lebih dominan daripada positifnya. Ya, Itu karena dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Makanya perlu dipahami, jangan kita sedikit-sedikit menyalahkan mereka, menuntut mereka, bilang, kamu kan udah gede, gitu. Itu kan kebanyakan gitu ya, orang tua langsung bilang, kamu kan udah gede. Apalagi masa remaja ini Bun ya, kan perkembangan fisik sama psikisnya itu kan sangat cepat. Fisik tentang seks, terus kemudian apa yang kamu ketahui dan yang tipnya air perkembangan ini yang mau nggak mau ayah bunda harus care, karena ketika kita menganggap itu hal yang tabu, anak-anak jadi nggak mencari tahu dari orang tua, tetapi dari media yang lain. Bahkan sekarang kalau berbicara media sosial luar biasa terbuka. Nah, ini mungkin sekalian pesan yang ingin bisa Bu Mary sampaikan kepada orang tua dalam menghadapi ini masa pubertas yang dihadapi anak-anak ini, agar anak-anak bisa menjadi remaja yang sehat seksualitas. Itu mungkin nanti saya tambahkan. Ini karena tadi di depan Bu Mary juga bicara itu. Betul sekali, karena anak saya sekarang mau menjelang 12 tahun. Sudah 11 tahun, jadi sudah mau mulai menjajaki ke situ gitu ya. Jadi emang ini nggak gampang ya, apalagi dengan karakter anak yang berbeda-beda. Kalau anaknya mungkin yang suka langsung to the point, cerita, curhat, itu masih gampang ya Iya, untuk malah diajak gampang. bicara, Iya. ngobrol. Yang diem itu loh Bu yang susah. Kayaknya gitu kan, atau yang cuek, atau yang mungkin kalau ditanya seperlunya aja jawabnya gitu, singkat-singkat, atau kadang-kadang ya mungkin malah ketika udah mulai remaja ini malas di rumah gitu ya untuk apa namanya teman-temannya. Jadi seperti kalau kondisinya seperti ini mungkin untuk bertemu dengan siapapun itu anaknya, karakternya, kita harus beri waktu ketika mereka lagi santai atau lagi tidak melakukan kegiatan belajar, ya pasti ada waktu libur lah ya. Itu nggak harus identik namanya waktu liburan itu pergi kemana-mana. Nah, untuk berkomunikasi itu perlu penting gitu ya. Masa seperti itu kesulitan untuk memahami tentang seksualitas. Nah, tetapi ketika kita sudah melewati itu, kita berarti paham, sudah tahu. Oh, ternyata begini ya. Nah, itu kita bisa, seperti kita tidak ada lagi anggapan saya ini orang tua nih gitu kan. Enggak. Kalau bisa ada merasa anak itu seperti sahabat, temen gitu ya. Jadi kita tanya gitu kan, gimana teman-teman kamu gitu kan. Mungkin enggak langsung to the point nanya tentang organ-organ seks yang mereka alami perubahan enggak ya. Mungkin tanya
teman dekatnya siapa sih, terus apa namanya, sekarang ini ada yang disuka nggak, atau seperti itu. Terus kalau misalnya mereka belum mau terbuka, ya mungkin bisa gitu orang tuanya curhat dikit gitu ya, cerita pengalaman masa lalunya di ketika remaja gitu kan. Dulu mama kayak gini loh, dulu bunda kayak gini loh, dulu ibu kayak gini, terus cerita mungkin tentang ayahnya. Misalnya ini anak perempuan, nggak mungkin dia curhatnya sama papanya gitu ya, karena kan ini kan sesama wanita ya, jenis kelamin wanita. Jadi mungkin bundanya atau ibunya bisa cerita tentang sosok papanya seperti apa gitu. Tapi kalau bisa jangan diceritain tentang kejelekan papanya ya, jangan. Kita harus menceritakan tentang kebaikan ayahnya seperti apa, terus waktu perkenalannya, terus waktu mulai mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya gitu kan, seperti apa yang dirasakan. Jadi, mungkin memang nggak langsung ada respon untuk anak yang pendiam ini, tapi ketika kita mulai ada membuka diri sama mereka, mereka merasa, oh ternyata orang tua saya ini ingin apa ya, ingin memahami mereka gitu. Karena mereka biasanya anak-anak yang pendiam ini kan agak-agak apa ya, sulit untuk terbuka. Tapi ketika kita mulai membuka diri, mungkin harus tanya-tanya, kamu deket sama siapa nih? Kamu lagi ngapain? Atau apa kayak menjudge gitu, itu malah membuat mereka semakin menutup diri. Terus misalnya tanya, kamu udah mens? Atau misalnya untuk yang anak perempuan, kamu sudah mens? Terus kalau mens gimana? Jadi jangan seakan-akan kita tuh apa ya, kayak mendikte atau apa ya, lebih apa ya sih, mungkin membuat mereka menjadi malu gitu ya. Mungkin kita kasih tahu apa yang kita pernah alami seperti apa dulu kayak gitu. Terus bagaimana cara mengatasinya. Ya pokoknya komunikasi itu perlu gitu ya, perlu setiap saat, setiap waktu. Jadi jangan bertanya itu ketika ada perlunya aja, apalagi yang berhubungan dengan seksualitas ini ya, itu sangat-sangat sensitif sekali, apalagi untuk mungkin orang-orang yang memiliki keyakinan agama itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sensitif untuk bicara itu, ada yang mungkin agak kaku ya, agak gimana sih, tabu atau seperti apa. Tapi nggak ada salahnya, itu perlu dijelaskan. Mungkin bisa dikaitkan dengan keyakinan agama masing-masing, kan pasti ada juga di situ dikait-kaitkan ya, untuk bisa bahwa itu segala sesuatunya itu normal gitu untuk tumbuh kembang secara seks gitu. Jadi harus dipahami, dikenal seperti apa dan apa yang harus dilakukan, terus apa yang tidak boleh dilakukan supaya mereka nantinya bisa ada apa ya, fondasi untuk bisa, oh ternyata begini loh, oh ternyata begitu loh, seperti itu. Jadi tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain atau di luar yang mungkin salah dalam memberikan pemahaman tentang itu. Makanya orang tua perlu sekali tahu dulu, kalau bisa cari tahu bagaimana menjelaskan apa namanya. Sebenarnya kalau di sini ya, orang tua itu kalau bisa sekarang itu kita tidak lagi terpaku dengan apa yang kita pernah dapat, tapi cari tahu, mungkin teknologi sekarang kan banyak informasi gitu ya, kayak di Google, di YouTube gitu ya, atau di bahkan kayak TikTok juga kan ada edukasi seks juga di situ kan. Nah, kita sebagai orang tua kalau kita sudah biasa dengan gadget, ya kita bukanya hal-hal yang positif kalau bisa, jangan mungkin jadi jadi lebih rajin ke medsosnya gitu kan. Kalau bisa kita cari sesuatu hal yang mengandung edukasi, karena itu demi anak-anak juga gitu sih. Ya. Ya. Ya Bu Mary, terima kasih penjelasannya. Ini kok jadi saya yang banyak tanya ya. Iya. Karena mungkin sudah ini kok sepertinya gimana Bun? Gimana Bu Mary? Agak biasa apa penjelasan secara virtual, jadi agak-agak bingung juga bertanyanya mungkin. Iya, iya. Ya, tidak ada pertanyaan ya, atau masih? Coba saya lihatnya di komentar. Komentar juga tidak ada. Baik, Ayah Bunda, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari
Biro Psikologi Yoga Atma Consulting Madiun. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Mary sampaikan bisa diterima dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary dan juga Ibu Mahanani atas penjelasan yang telah diberikan. Jadi monggo Bapak Ibu yang ada di rumah sudah menerima hasil ya dan berupa lembaran yang sudah difotokopi, ini bisa di-mouse, bisa dibaca, kemudian nanti bisa mengetahui sebenarnya anak saya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, sehingga nanti bisa memberikan pendampingan yang baik, yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan Zoom meeting, kegiatan parenting pada malam hari ini dapat kita akhiri dan kita bisa bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kami kembalikan ke host dan mohon untuk kameranya bisa dinyalakan untuk dokumentasi Bapak Ibu. Kita akan berfoto bersama. Monggo Bu Christine untuk memandu. Saya Bu Ratna, mohon maaf jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan dan tayangan pada malam hari ini akan kami upload ke YouTube SMP Negeri 2 sehingga Bapak Ibu peserta yang belum bisa bergabung bisa menyaksikan di channel YouTube SMP Negeri 2 Kota Madiun. Monggo Bu Christine. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada masih tetap semangat nggih. Kami segenap tim BK SMP Negeri 2 Madiun mengucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kurang lebihnya dari acara pada malam hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali dalam acara yang nantinya akan diadakan SMP Negeri 2 Madiun berkaitan dengan putra-putri semuanya. Untuk menutup acara pada hari ini, kita yel-yel dulu, yel SMP Negeri 2 Madiun, nggih Bapak Ibu. Mohon partisipasinya. Nanti kalau saya ucapkan SMP Negeri 2 Madiun, mohon semuanya menjawab SMP Pertahanan, 2 SMP-ku, nomor 1 prestasiku, yes. Nggih. Oke. SMP Negeri 2 Madiun. SMP Pertahanan nomor 2 SMP-ku nomor 1 prestasiku. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda. Semoga kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua harus buka di QR. Mas, berarti Mas. Oh, sebentar.